Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum. Di pertemuan ke-10 ini menjelaskan tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana di dalam bab 6. Baik, saya akan mulai dari pengertian kesalahan. Pengertian kesalahan dalam literatur hukum pidana ini dibagi menjadi dua, atau di dalam arti yuridis ini dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan kesengajaan dalam arti luas, kemudian ada yang dinamakan kelalaian atau kealpaan di dalam arti sempit. Kemudian di sini kesalahan ini termasuk ke dalam unsur subjektif jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana. Nah, mengapa dikatakan masuk ke dalam unsur subjektif? Ini karena kesalahan adalah sesuatu yang ada di dalam diri pelaku atau perbuatan. Kemudian yang ketiga, kesalahan juga dapat diartikan keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Nah, kemudian di dalam doktrin ini perkembangan hukum pidana ada asas yang dinamakan Straf Sonderschuld, ini yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya penerapan sanksi pidana itu baru bisa diterapkan jika ada kesalahan. Nah, kalau bicara kesengajaan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsurnya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur dari kesengajaan. Jadi di sini yang pertama, jika kita akan memberlakukan dari asas kesalahan tersebut, maka yang bersangkutan atau pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, ini ada dijelaskan di dalam pasal 44 KUHP, siapa-siapa saja orang yang bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Karena secara subjektif mereka ini memiliki kualitas yang berbeda dengan kualitas pribadi manusia pada umumnya, atau dapat dikatakan di sini diantaranya ada ODGJ atau orang gila, atau anak yang berusia di bawah umur. Kemudian di sini harus ada hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Jadi di sini pada dasarnya pelaku ini menyadari bahwa perbuatannya memang sengaja dilakukan atau menghendaki atau mengetahui. Kemudian di sini tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum tetapi oleh hukum perbuatannya bisa dimaafkan, atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak memiliki unsur melawan hukumnya dan pelaku tidak bisa dipintai pertanggungjawaban. Misalnya ini dalam anggota regu tembak, ini adalah contohnya. Kemudian kita akan mengenal bentuk dari kesengajaan atau pertanggungjawaban kesalahan. Jadi di dalam KUHP tidak dijelaskan atau tidak diatur apa yang dinamakan kesengajaan, tetapi diatur di dalam MVT. MVT ini adalah memori penjelasan KUHP atau kita mengenalnya dengan memori van Toelichting. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya sengaja itu tidak ada unsur yang dinamakan sengaja itu ada unsur menghendaki dan mengetahui, atau dalam bahasa Belanda ini dikenal dengan willen en weten. Jadi atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan, ini wills theory. Kemudian selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul,
atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti akan timbul. Ini namanya foretelling teori. Nah, pada akhirnya teori ini adalah sama karena bicara tentang kesengajaan, walaupun orang mengatakan ini berbeda dan agak sulit untuk membedakannya. Kemudian di sini ada corak atau bentuk dari kesengajaan. Bentuk kesengajaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, atau dolus directus, untuk mencapai tujuan. Bentuk kesengajaan ini adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Nah, contoh sederhananya adalah si A menampar si B dengan maksud agar merasa sakit karena si B ini suka berbohong. Dengan maksud si A ini menampar si B dengan maksud untuk memberikan efek jera atau agar kapok supaya tidak berbohong lagi. Ini contoh yang paling sederhana. Kemudian di sini ada bentuk kesengajaan yang kedua, yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam perbuatan sengaja ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku melakukan perbuatan itu, tetapi ia tidak menghendaki perbuatan itu, bahkan mungkin benci dengan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, ini menimbulkan 2 akibat. Nah, yang pertama, akibat yang memang dituju oleh pelaku yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan. Kemudian yang kedua, di sini ada akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan di dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti timbul atau terjadi. Kemudian di sini ada contoh. A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B ini sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B ini pasti akan memecahkan kaca pemilik restoran. Terhadap pecahnya kaca ini, adanya kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Nah, ini di dalam contohnya ini ada contoh lain. Di sini ada delik tindak pidana pemalsuan surat contohnya. Ini merupakan termasuk ke dalam sengaja dengan sadar kepastian. Dan ini pemalsuan surat ini dijelaskan dalam pasal 263 KUHP. Kemudian dari deliknya sendiri ini ada yang dilakukan oleh satu orang, kemudian ada juga yang lebih dari satu orang. Ini dinamakan dengan ajaran penyertaan. Ini dijelaskan di dalam pasal 55 sampai dengan 62 KUHP. Jadi keharusan di sini menjadi syarat pokok tindak pidana, tapi bukan tujuan utama. Jadi tujuan utamanya ini bukanlah memecahkan kaca, tapi A ini hendak membunuh B yang ada di balik kaca restoran. Baik, sekarang beralih ke kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Di sini dinamakan dolus eventualis. Nah, keadaan ini adalah keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Nah,
Di sini ada contoh kasus di Belanda. Ini dinamakan Ares kue tart di kota Huizen di negeri Belanda. Jadi saya ilustrasikan atau saya contohkan. Di sini A mencoba membunuh B dengan cara memberikan kue yang sudah ditaburi racun oleh A. Kemudian di dalam rumah B ini memiliki keluarga, bahkan mungkin ada paman, ada bibi di dalam rumahnya. Dan kemudian si kue itu dimakan oleh pamannya. Jadi kue itu dimakan oleh pamannya terlebih dahulu, kemungkinan mengakibatkan pamannya itu meninggal. Dan meninggalnya pamannya ini, paman B ini adalah kematian korban yang bisa dikatakan ini tidak dikehendaki. Jadi jika terjadi kemungkinan, maka ini akan menjadi syarat bisa dikenakan melakukan kesengajaan bersyarat. Kemudian di dalam hukum pidana ini ada yang disebut dengan teori apa boleh buat atau inkaufnemen teori atau op de kooptoenemen teori, yaitu dilihat dari sisi atau keadaan batin pelaku terhadap perbuatannya ini sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama, ia sebenarnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, bahkan pelaku membenci perbuatan tersebut, tetapi tidak ada cara lain atau hal lain sehingga akhirnya ia melakukan hal tersebut. Contohnya, di sini ada pemukulan. A memukul B karena B ini telah merampas atau menjamret tas milik A. A melakukan ini dalam rangka pembelaan diri atau mempertahankan harta benda atau nyawa dan harga diri atau kehormatan. Nah, contoh ini ada dijelaskan tertuang di dalam pasal 48 dan 49 KUHP. Pasal 49 ini ada ayat 1 dan ayat 2. Nah, kemudian di sini yang kedua adalah akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku sudah berani memikul segala resiko yang telah ia lakukan. Nah, kemudian di sini ada sifat kesengajaan. Yang pertama adalah kesengajaan berwarna dan yang kedua adalah kesengajaan tidak berwarna. Nah, saya akan coba menjelaskan dari kesengajaan berwarna ini. Kesengajaan berwarna ini atau bus offset atau dolus malus ini diantaranya adalah pelaku memiliki kesadaran sejak awal bahwa pelaku sudah mengetahui kalau perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum. Atau dalam hal ini perlu adanya kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Kemudian di sini dengan kata lain kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Kemudian kesadaran ini menjadi syarat mutlak di pidananya si pelaku. Lalu akan tetapi keadaan ini sangat menyulitkan pembuktian khususnya di pengadilan bagi hakim atau memberikan beban yang berat kepada penuntut umum terutama bagi hakim sehingga ajaran ini sudah tidak dianut lagi. Kemudian di sini karena di dalam ajaran ini hakim harus bisa membuktikan bahwa perbuatan si pelaku yang mengetahui dan menghendaki itu perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
Jadi ini sudah tidak berlaku lagi, dan yang sekarang berlaku di Indonesia adalah kesengajaan yang tidak berwarna. Nah, ajaran ini adalah seperti yang saya bilang tadi, ajaran ini adalah ajaran yang dianut di Indonesia dan menjadi dasar pemidanaan. Kemudian, untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya menghendaki perbuatannya dan tidak harus mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Kemudian di dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas yang dinamakan lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundang-undangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Dan biasanya di sini ada masa berlakunya ya. Nah, oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundang-undangkan mengikat bagi setiap orang, lalu wajib diikuti atau ditaati oleh setiap orang. Jadi undang-undang ini mengikat untuk setiap orang dan wajib untuk diikuti. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.